Ternyata kemarin pasal yang diterapkan itu semuanya termasuk pasal 160. Alasannya karena mengundang massa berkumpul, itulah dikategorikan menghasut untuk berbuat pidana. Tersangka itu karena perbuatannya atau karena keadaannya diduga ya berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana. Jadi penyidik kewenangannya tadi menduga ya tersangka ini melakukan tindak pidana ya. Pasalnya adalah pasal berlapis. Apa buktinya? Nah, kan penyidik yang tahu buktinya. Kenapa dia menetapkan tersangka dalam perkara itu? Sekali lagi, penghentian pra-peradilan katakanlah dikabulkan bukan berarti perkara berhenti. Saksi HRS sebut tidak ada aparat bubarkan kerumunan Maulid. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Habib Rizik Syihab pada Kamis 7 Januari 2021. Abdul Qadir, warga Petamburan yang dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang pra-peradilan HRS menyatakan aparat gabungan tidak pernah membubarkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Syarifah Najwa Shihab. Menurut kesaksiannya dalam persidangan, aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub DKI justru mengamankan acara yang berlangsung. Kendati demikian, imbauan dari aparat gabungan memang diberikan meski bukan terkait pembubaran acara. Kalau yang saya lihat, hampir semua pakai masker, petugas tidak ada yang membubarkan. Dia aturan jalan karena jalannya ditutup. Tuturnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 7 Januari 2021. Kuasa hukum HRS Alamisya mengaku keterangan saksi tersebut memperkuat bukti tidak sahnya penetapan tersangka kliennya atas kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Dia menilai hingga saat ini pun tidak ada dari TNI, Polri atau Satpol PP yang dipidana karena melakukan pembiaran. Keterangan saksi ini sangat menguatkan yang sebelumnya tidak tahu kalau polisi, TNI, dan Satpol PP itu membantu pengamanan. Kalau bisa saya hadirkan itu TNI yang ada di lokasi membantu pengamanan, begitulah ujarnya. Untuk diketahui, HRS mengajukan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dalam perkara kerumunan dan penghasutan. Dalam sidang perdana, tim kuasa hukum HRS menyatakan penetapan tersangka tidak tepat karena dalam acara pernikahan di Petamburan hanya mengundang 17 orang. Sementara tim kuasa hukum Polri pun menyatakan penolakan atas pengajuan pra-peradilan tersebut. Polri juga menolak permintaan dikeluarkannya Habib Rizik Syihab dari tahanan. Lebih lanjut ditegaskan menolak permohonan penghentian perkara atau SP3 serta meminta pemohon membayar biaya perkara yang diajukan. Sidang gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 7 Januari 2021. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon gugatan pra-peradilan itu. Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti ikut mengajukan pertanyaan kepada saksi fakta yang menghadiri langsung acara di Petamburan, Jakarta Pusat tersebut. Salah satu saksi fakta yang dihadirkan tim kuasa hukum Habib Rizik yakni Abdul Qadir yang merupakan ketua RT 1 di Petamburan sejak 2003-2009. Tim kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab Alamsyah Hanafiyah mengajukan pertanyaan, apakah acara Maulid Nabi di Petamburan waktu itu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan. Qadir pun lantas menjawab mengiyakan, iya, semua pakai masker dan dibagikan. Mendengar jawaban itu, hakim menimpali dengan menyarankan kuasa hukum pemohon agar pertanyaan yang diajukan tidak disalahartikan oleh saksi. Sebab menurut majelis hakim, saksi disumpah sehingga jawaban dari pertanyaan yang diajukan tak salah dijawab. Hakim lantas bertanya kepada saksi apakah hadir dalam acara itu, kemudian apakah sepanjang acara melihat semua orang mematuhi protokol kesehatan. Qadir pun menjawab ia berada di samping panggung acara yang mengiyakan pertanyaan majelis hakim bahwa acara di Petamburan itu mematuhi protokol kesehatan. Di samping panggung, ia jaga jarak, kata Abdul Qadir. Lalu pertanyaan kembali dilanjutkan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik perihal berapa banyak aparat kepolisian yang hadir di acara itu. Qadir kembali menjawab tidak secara spesifik, namun dia menjawab dengan taksiran sekitar 200 orang. Qadir juga mengaku ada markas petugas keamanan Brimob saat acara berlangsung. Sementara, di jalan dia menyebut ada polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP yang mengamankan acara tersebut. Selanjutnya, hakim mempersilahkan kuasa hukum termohon
mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kuasa hukum dari pihak termohon, Kombes Hengki menjelaskan kembali perihal jawaban saksi soal adanya penjagaan aparat keamanan saat acara berlangsung. Lalu menanyakan apakah benar melihat dengan langsung acara itu. Qadir pun mengiyakan, yang pasti saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia menjaga, dia pakai mikrofon, sebagian besar juga, begitulah jawabnya. Selanjutnya, kuasa hukum Polda Metro Jaya menanyakan kepada saksi perihal isi ceramah dari Habib Rizik. Namun saksi tak menjawabnya inti pertanyaan. Itu kan acara maulid, saya lihat pembacaan maulid. Kalau untuk ceramah, kata Qadir, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik Shihab pada Kamis 7 Januari 2021. Berdasar informasi dan sidang keempat kali ini, pihak Habib Rizik bakal menghadirkan sejumlah saksi dan ahli guna mendukung permohonannya. Ada 3 hingga 4 saksi, ahlinya juga rencananya ada 4. Cuma dicicil hadirnya, ungkap pengacara Habib Rizik Alamsyah Hanafiah kepada wartawan. Kamis 7 Januari 2021. Alamsyah menyebut di antara saksi ahli yang akan dihadirkan itu antara lain ahli hukum pidana, ahli COVID-19, dan ahli Maulid Nabi. Namun pihaknya masih merahasiakan nama para ahli tersebut. Lihat saja nanti di persidangan, ucap Alamsyah. Sementara itu, Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki tak mempersoalkan tentang saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan pihak Habib Rizik selama sesuai mekanisme yang ada. Sebab katanya pra-peradilan merupakan hak atas keberatan pemohon dengan menyampaikan alasan-alasannya. Kombes Hengki juga mengatakan telah menyiapkan jawaban ataupun saksi dan ahli dalam pra-peradilan tersebut. Hanya saja saksi dan ahli yang disiapkan Polda Metro Jaya baru dihadirkan dalam persidangan pada Jumat 8 Januari 2021 mendatang sesuai agenda persidangan. Saksi kami dari termohon itu hari Jumat dan sesuai kebutuhan saja. Mekanismenya memang sudah seperti itu. Begitulah tutupnya. PN Jaksel cabut SP3 kasus chat mesum Habib Rizik Shihab. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebut mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas kasus chat mesum yang melibatkan nama Habib Rizik Shihab dan Firza Husein pada Selasa 29 Desember 2020. PN Jaksel cabut SP3 kasus chat mesum Habib Rizik Shihab. Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus chat mesum tersebut dan bisa dilanjutkan. Gugatan pra-peradilan itu dilayangkan ke PN Jaksel pada 15 Desember 2020 dengan nomor register perkara 151-PID Prap-2020-PN-JKT Sel. Gugatan diajukan oleh pria bernama Jeffrey Azhar. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio mengatakan sidang putusan tersebut telah selesai. Hasilnya hakim memutuskan SP3 kasus chat mesum dicabut dan dilanjutkan ke penyidikan. Hasilnya proses hukumnya dilanjutkan kembali untuk Firza Husein dan Habib Rizik Shihab, kata Febrianto saat dihubungi Suara.com pada Selasa 29 Desember 2020. Febrianto kemudian berharap putusan pra-peradilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ia minta polisi membuka kembali kasus chat mesum yang melibatkan Rizik dengan Firza, agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali. Begitulah tuturnya. Kasus SP3, Rizik dan Firza sempat menyandang status sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Fadil menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara. Tangkapan layar chat mesum yang diduga antara Habib Rizik Shihab dengan Firza Husein. Keduanya dipersangkakan dengan pasal 4 ayat 1 Junko, pasal 29 dan atau pasal 6 Junko, pasal 32 dan atau pasal 8 Junko, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, serta pasal 27 ayat 1 Junko, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setahun kemudian pada 2018, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus chat mesum yang menjerat Rizik dan Firza. Karopenmas, Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol M. Iqbal, ketika itu menjelaskan alasan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran belum berhasil menemukan pelaku pengunggah foto tangkapan layar berisi chat mesum yang diduga antara Rizik dan Firza.
ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3 lewat surat. Setelah itu dilakukan gelar perkara, maka kasus tersebut dihentikan karena menurut penyidik kasus tersebut belum ditemukan penguploadnya. Kata Iqbal kepada wartawan pada Sabtu 16 bulan 6 2018